Selamat datang di semester 2 bagi kelas 9. Kali ini kita belajar tentang teks diskusi. Teks diskusi yaitu teks yang isinya berupa isu atau masalah. Nah, masalah seperti apa? Masalahnya ini terdapat dua sudut pandang berbeda. Yang pertama ada sudut pandang dari pihak yang pro. Lalu yang kedua ada sudut pandang dari pihak yang kontra. Nah, di sini kita bakal jelasin pro berarti mendukung terhadap isu atau masalah. Sementara kontra itu sebaliknya ya. Kontra itu lebih menentang terhadap isu atau masalah yang ingin kita bahas. Nah, sebelum kita masuk ke contoh, kita bakal lihat dulu strukturnya seperti apa. Yang pertama ada judul. Nah, judul sesuai dengan masalah yang ingin kita ulas. Yang kedua ada pendahuluan. Nah, pada pendahuluan ini berisi pernyataan umum masalah. Nah, jadi kira-kira masalah seperti apa yang ingin kita bahas. Nah, dijelaskan di bagian pendahuluan. Lalu yang ketiga ada argumen. Argumen ini isinya berupa bukti, alasan, dan argumen pihak yang pro atau pihak yang mendukung dan pihak yang kontra, pihak yang menolak tentang masalah yang ingin kita bahas. Dan terakhir ada simpulan. Simpulan berupa pandangan akhir penulis terhadap topik masalahnya. Nah, di sini ketika kita membuat simpulan, itu ada dua cara mengambil kesimpulannya. Yang pertama, kita bisa mengambil dari pihak yang pro atau mendukung, atau kita ngambil dari pihak yang kontra atau menolak dari argumennya. Cara yang kedua adalah dengan kita memadukan atau menggabungkan pendapat dari pihak yang pro dan yang kontra sehingga menjadi suatu kesimpulan. Gitu. Lanjut, kita bakal lihat contohnya seperti apa. Di sini kita ambil contoh teks diskusi yang judulnya adalah dampak dari game online. Nah, di sini pendahuluannya kita lihat di strukturnya tadi bahwa pendahuluan isinya pernyataan umum masalah ya. Jadi pernyataan umum di sini kita bakal menjelaskan garis besar dari masalah yang kita bahas. Nah, di sini pendahuluannya seperti ini. Game online adalah sejenis permainan digital yang memanfaatkan jaringan internet sebagai medianya. Bla 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 bla. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena ini hanya contoh, kalian bisa mengembangkannya lebih banyak lagi. Lalu kita masuk ke bagian struktur yang ketiga yaitu argumennya. Nah, di sini kita bakal mulai dengan argumen dari pihak yang pro. Nah, di sini dapat dikatakan dampak positifnya. Dampak positif. Argumen yang pro ya. Dampak positifnya yaitu sebagai hiburan di waktu senggang. Lalu permainan strategi di dalamnya dapat melatih respons kita dan kecepatan berpikir. Hal yang ketiga itu dapat meningkatkan kemampuan kita dalam bahasa Inggris. Nah, perlu diketahui tentunya ketika kita bermain game, kita dituntut untuk dapat mengerti bahasa Inggris, karena ketika kita tidak tahu bahasa Inggris, otomatis kita tidak akan tahu cara bermain dari game tersebut, gitu ya. Lalu dampak negatifnya. Di sini dikatakan bahwa dampak negatif atau pendapat dari pihak yang menolak adalah secara tidak sadar game online dapat menguras waktu. Banyak kasus terjadi di mana para pemainnya lupa waktu hingga tidak peduli dengan dunia nyatanya. Lalu juga berkurangnya sosialisasi secara fisik ya, dan mengganggu kesehatan mata dan tubuh. Nah, di sini kesehatan mata tentu saja dengan melihat layar handphone atau komputer dengan waktu yang lama tentu saja dapat merusak mata. Lalu untuk tubuh tentu saja ketika bermain game banyak pemainnya itu berada di posisi yang sama selama beberapa jam misalnya. Tentu saja dengan ketika tubuh ada di posisi yang sama, misalnya posisi duduk atau posisi rebahan, itu tentu saja bisa membuat otot menjadi kaku ya, dan berkurangnya kelenturan pada otot gitu. Lalu kesimpulan,
Di sini seperti kan dikatakan di atas bahwa kesimpulan itu ada dua ya caranya. Yang pertama, mengambil kesimpulan dari yang pihak mendukung saja atau pihak yang menolak saja, atau kita bisa memadukan keduanya. Nah, di sini kita ambil caranya itu dengan memadukan keduanya. Nah, di sini dengan memadukan pihak pro dan yang kontra, jadinya seperti ini ya. Sah-sah saja bermain game untuk menghibur diri, namun pastikan kita punya kendali ya. Kita punya manajemen waktu agar tidak lupa dengan tanggung jawab kita, agar lebih bertanggung jawab di dunia kita yang asli. Nah, begitu ya. Selanjutnya kita bakal masuk ke tujuan kita membuat teks diskusi ini. Nah, tujuannya yang pertama adalah untuk mengangkat ke permukaan suatu masalah. Nah, maksudnya adalah maksud dari mengangkat ke permukaan adalah banyak masalah yang terjadi saat ini yang sebenarnya orang-orang belum tahu. Nah, di situ peran kalian atau peran penulis agar dapat mengangkat isu atau masalah tersebut, agar orang-orang dapat melihat, agar mata orang lebih terbuka dengan masalah yang kalian angkat gitu. Karena banyaknya masalah yang justru orang-orang belum bisa melihat karena tidak pernah diangkat gitu. Yang kedua, untuk menengahkan suatu masalah. Nah, di sini ketika terjadi suatu masalah, tentunya dari pihak yang pro dan kontra, di situ fungsi kalian buat menengahkan agar tidak terjadinya perdebatan yang berkepanjangan dan konflik antara pihak yang pro dan yang kontra. Nah, di situ peran kalian buat menengahkan atau melerai antara kedua pihak ini. Lalu yang ketiga, untuk menemukan solusi atas masalah. Nah, ketika adanya perdebatan tadi, tentunya di akhir nanti bakal ada kesimpulan yang bisa dapat kita tarik. Kesimpulan inilah yang bakal menjadi solusi atas masalah yang dibahas gitu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke contoh masalah apa aja sih yang bisa kita angkat dalam lingkungan sehari-hari saja ya. Misalnya di sini ada dua contoh. Yang pertama, misalnya contoh yang simpel saja, contohnya sampah. Nah, ini sebenarnya contoh yang sangat klasik ya. Ini ada di mana-mana. Masalah sampah, yang perlu kalian lakukan yang pertama adalah tentu saja dengan mencari dampak positif dan dampak negatif. Nah, misalnya dampak positifnya, sampah dapat didaur ulang, menjadi barang-barang lebih berguna. Lalu dampak negatifnya tentu saja menimbulkan penyakit, menyumbat saluran air dan lain sebagainya. Di akhir nanti kalian juga dapat menyimpulkan kira-kira solusi apa yang dapat kita ambil agar masalah sampah ini bisa selesai gitu. Yang kedua bisa juga rokok misalnya. Dampak positif rokok tentu saja ada. Perusahaan rokok itu mengangkat atau banyak orang-orang hidupnya tergantung dengan perusahaan rokok. Jadi ketika perusahaan rokok itu berdiri, tentu saja mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Lalu juga ada dampak positif rokok, misalnya dari beberapa orang mengaku lebih tenang atau mengurangi stres ketika merokok. Dampak negatifnya tidak usah ditanya, sudah banyak. Bisa ada penyakit jantung, pernapasan, paru-paru, dan lain sebagainya. Atas masalah itu kalian juga bakal nanti mengambil kesimpulan kira-kira dari masalah rokok ini kira-kira apa solusinya gitu. Itu hanya dua contoh simpel saja ya. Kalian bisa mengangkat banyak topik di dunia ini yang bisa kalian angkat. Itu saja, semoga dapat dipahami. Find me on YouTube and TikTok for more videos. Terima kasih.